Corona yang menyebabkan pandemi COVID-19 dianggap sebagai sebuah cobaan maha berat di periode dua Presiden Jokowi. Dinarasikan sebagai sebuah peremehan, kecolongan, ketidakhati-hatian, dan ketidaksiapan. Penanganannya dianggap amburadul. Tindakan Presiden Jokowi dianggap hasil dari pembisik-pembisik yang tidak paham masalah. Benarkah demikian? Selalu yang dijadikan pembanding keberhasilan menghadapi corona adalah Cina dan Vietnam. Ya tidak pasti salah, tapi ya tidak apel ke apel jugalah. Dengan mikir sederhana pun sangat tidak tepat untuk membandingkan keduanya dengan Indonesia. Memang mulai Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020 lalu, pemerintah Cina akan mulai membuka lockdown Provinsi Hubei. Kebijakan lockdown pertama kali diterapkan pada tanggal 23 Januari lalu di beberapa kota di Hubei, termasuk kota Wuhan. Khusus kota Wuhan ini, lockdown baru berakhir pada tanggal 8 April mendatang. Untuk Vietnam, menjadi satu-satunya negara yang berhasil menyembuhkan 100% penderita yang terdeteksi COVID-19. Ada 16 penderita di Vietnam. Keberhasilan kedua negara tersebut tidak terlepas dari pembatasan ketat yang dilakukan, yang hanya mungkin terjadi bila sistem pemerintahannya mendukung. Dan memang demikianlah keadaannya. Keduanya bersistem pemerintahan terpusat, dan dengan hanya satu partai. Sehingga secara praktek, akan sangat mudah dilakukan. Walaupun mudah, Cina juga sempat mengalami kegagapan. Presiden Xi Jinping dibenturkan dengan dua keadaan yang sama-sama berat. Percaya kepada omongan politisi demi stabilitas negara atau pada pendapat pakar dengan risiko ekonomi jadi memburuk. Kegagapan Xi Jinping terbukti memakan korban dua petinggi PKC yang dipecat. Dan telah diketahui semua apa langkah yang kemudian Presiden Jinping ambil. Tapi yaitu, sistem politik dan pemerintahan Cina sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan itu. Sementara untuk Vietnam, selain sistem politik dan pemerintahan yang sama dengan Cina, jumlah penduduk yang tidak sampai setengahnya dari penduduk Indonesia, juga secara geografis bukan negara kepulauan seperti Indonesia, dan wilayahnya yang hanya 1/6 dari Indonesia. Sangat memungkinkan bila penutupan wilayah dan berbagai pembatasan dapat dilakukan. Jadi sekali lagi, sangat tidak tepat untuk membandingkan kondisi Indonesia dengan kedua negara tersebut. Sementara Indonesia dengan begitu luasnya wilayah, dengan jumlah penduduk yang begitu besar, dan dengan perputaran ekonomi informal yang juga begitu besar, tentu perlu suatu tindakan yang tepat khas dan dapat mengakomodasi segala kepentingan. Indonesia yang multipartai tapi minim idealisme ini sangat rawan perselingkuhan demi kepentingan, dan sangat rakus akan politisasi. Kepentingan menjadi titik puncak, dan itulah kenyataan yang dihadapi Presiden Jokowi. Keadaan yang harus digeluti oleh pemerintahan Pak Jokowi, yang selalu berulang, dan nampaknya bukan untuk kali terakhirnya. Dan itulah yang terjadi. Tapi mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Menyalahkan juga sama, malah akan menambah masalah. Dan Presiden Jokowi tahu pasti itu. Langkah harus tetap diambil, dan dalam keadaan sangat tidak memungkinkan untuk tidak beresiko. Resiko terkecil yang akhirnya diambil, bisa saja karantina wilayah diambil lebih dini. Tapi pertanyaannya, berapa lama itu dilakukan? Sampai kapan dilaksanakan? Jaminannya apa setelah selesai karantina tidak akan ada lagi wabah? Sementara di negara lain, di negara tetangga, wabah juga tidak mereda, bahkan setelah diadakan lockdown. Yang pasti, aura optimisme Presiden Jokowi dapat jelas terbaca oleh rakyat. 64,3% berdasar sebuah survei percaya bahwa pemerintah mampu menangani wabah ini. Di bidang penanganan COVID-19 kebutuhan alat tes desinfektan, APD petugas medis, masker, dan ruang perawatan terus dipenuhi. Memang bertahap, tapi yang jelas berprogres.
Kemudian sembari menunggu vaksin yang prosesnya lebih lama, lembaga Eijkman akan mengembangkan imunisasi pasif, yakni serum antivirus dengan memanfaatkan plasma dari orang-orang yang sudah sembuh dari virus corona COVID-19 tersebut. Kemudian setelah dikembangkan akan disuntikan ke orang-orang yang terinfeksi pada masyarakat sebagai kunci dan objek keberhasilan penanggulangan COVID-19. Edukasi terus dilakukan. Partisipasi aktif terus dirangsang. Kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan, dan meningkatkan kesadaran diri terus dihimbau dan diperingatkan. Terasa klise, tapi itulah salah satu kunci keberhasilan Cina dan Vietnam. Virus corona tidak hanya menyakiti badan masyarakat Indonesia, ekonomi negara juga terganggu. Indonesia terancam resesi, tapi begitu juga dunia, begitu juga dengan ASEAN. Singapura dan Thailand terancam pertumbuhan ekonominya minus. Secara umum pertumbuhan ekonomi ASEAN diprediksi hanya sebesar 3%. Indonesia sendiri, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ekonomi Indonesia bisa hanya tumbuh 2,5% bahkan tidak tumbuh tahun ini. Namun bila sebelum 6 bulan pandemi corona dapat teratasi dan tidak terjadi penutupan wilayah, pertumbuhan ekonomi masih bisa di atas 4%. Sementara, jika mengacu pada perhitungan dampak corona oleh Warwick McKibben dan Rosen Fernando dari Australian National University, pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko hanya mencapai 3,7%, bahkan bisa lebih rendah jika pandemi corona meluas. Selalu ada peluang di situasi apapun, dan Bu Sri Mulyani melihat itu. Peluangnya ada sektor industri alat kesehatan dalam negeri. Saat ini alat kesehatan sangat darurat dibutuhkan semua negara dalam percepatan dan penanganan COVID-19. Bu Sri menyatakan pihak industri dalam negeri bersama dengan pemerintah Cina dan negara-negara yang mempunyai kapasitas produksi alat kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Saat ini diupayakan IMF dan World Bank akan melakukan dukungan resource agar perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan itu bisa mendapatkan prioritas, supaya suplai dari alat kesehatan di seluruh dunia bisa ditingkatkan, ungkapnya. Di luar alat kesehatan, bersama trio Asia Timur, Korea Selatan, Jepang, dan si raksasa Cina, yang kemungkinan lebih cepat bangkit dan kemudian menjadi kekuatan ekonomi besar penguasa dunia, Indonesia bisa menjadikan ketiganya sebagai penolong. Menjadi pemberi tongkat agar Indonesia lebih cepat kuat. Toh selama ini ketiganya adalah mitra yang sangat baik bagi ekonomi Indonesia. Akhirnya, selalu mempermasalahkan apa yang seharusnya dilakukan. 1, 2, atau 3 bulan lalu, hanya akan membuat kita seakan sebagai hakim, sebagai tukang koreksi. Masalahnya masih ada, tetap jalan, dan menunggu penyelesaian. Lagi pula, segala hal akan berdampak positif ataupun negatif. Tinggal pilih, mengusahakan dan memperbesar positifnya atau selalu membahas, menilai, dan membesar-besarkan efek negatifnya. Satu lagi, berkaca dari yang sudah mata dan jari biasa, kita seringkali tidak sanggup memahami hal luar biasa dari Presiden Jokowi. Biasanya yang terjadi di ujung peristiwa, setelah melihat hasil kerjanya. Sambil manggut-manggut, kemudian keluarlah komen, "Jokowi mantap."